Saudara, meskipun punya banyak harta, kehidupan Nabi Muhammad SAW tetap sederhana. Beliau tidak terjebak dalam kemewahan dunia. Beliau mengajarkan kita bahwa kekayaan itu hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuan utama adalah keberkahan, ketenangan, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali bertemu dengan kalian semua di acara yang istimewa ini, yang pastinya terlihat kalian ini wajah-wajah manusia istimewa yang nantinya akan sukses di masa depan. Oke, mumpung lagi semangat, aku mau tanya nih, kalau kalian dengar kata sukses finansial, apa yang langsung terlintas di benak kalian? Mungkin punya banyak uang, punya bisnis besar, punya rumah mewah, punya mobil banyak, punya tanah ladang yang luas, atau bisa keliling dunia. Ya, itu semua valid. Yang ada di pikiran kalian itu sangat betul. Tapi hari ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat definisi sukses finansial dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang mungkin selama ini kita lupakan. Kalian sudah siap? Yuk, kita buka lembaran sejarah dan kita lihat bagaimana sosok yang kita cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam membangun kesuksesan finansialnya. Berawal dari pedagang jujur menjadi pengusaha ulung. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu seorang pedagang, bukan dari keluarga kaya. Beliau memulai semuanya dari nol. Dari usia 12 tahun, beliau sudah ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Kemudian, apa yang membuat beliau berbeda? Ada satu hal yang sangat fundamental, yaitu yang namanya kejujuran dan amanah. Coba bayangkan, beliau berdagang, tapi bukan cuma mengejar untung. Beliau membangun kepercayaan. Barang yang dijualnya berkualitas, janjinya selalu ditepati, dan sama sekali tidak pernah menipu. Entah itu menipu antar sama pedagang ataupun dengan pembelinya, menipu secara lisan atau menipu secara kualitas barang. Tidak menipu sama sekali. Lah, karena reputasinya ini, beliau sampai mempunyai julukan Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Saking terpercayanya, bahkan orang-orang kaya di Mekah berlomba-lomba menitipkan modal kepada beliau. Bukan Nabi yang ingin dititipi modal, tapi justru malah orang kaya yang ada di Makkah itu ingin menitipkan modalnya kepada beliau. Salah satunya yaitu Sayyidah Khadijah, seorang saudagar wanita yang sangat kaya dan mulia. Kemudian, apa pelajaran pertama yang bisa kita ambil? Kesuksesan finansial bukan cuma tentang modal besar. Tidak. Kesuksesan sejati dimulai dari integritas dan kejujuran. Kalau kita punya dua hal ini, modal akan datang sendiri
Dan yang terpenting, keberkahan akan selalu menyertai kita. Ini yang menjadi kunci. Kejujuran dan apa tadi? Kejujuran dan amanah. Kejujuran dan amanah. Kita nggak usah cari modal terlalu banyak, cukup modal dari diri kita sendiri. Kalau kita jujur, modal yang lain akan datang. Nah, kemudian saya mau tanya, siapa di sini yang mau jadi pengusaha sukses? Ya, mulai dari sekarang, kalau kalian semua ingin jadi pengusaha sukses, tanamkan nilai kejujuran itu dalam setiap langkah kalian. Jangan cuma pikirin untung, tapi pikirkan juga bagaimana kita bisa bermanfaat dan dipercaya. Ya, untung belakangan. Masalah untung itu bonus untuk membangun sukses finansial. Yang pertama cukup kejujuran dan amanah. Yang kedua, ini menjadi fondasi, yaitu mengelola kekayaan dengan bijak. Lah, tadi setelah beliau menikahi Sayyidah Khadijah, kehidupan finansial Nabi Muhammad SAW sangat berubah drastis. Beliau yang asalnya tidak punya apa-apa, akhirnya beliau mempunyai harta yang besar, yang akhirnya beliau menjadi pengelola harta yang sangat banyak, yang sangat besar. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah beliau lantas hidup berfoya-foya? Oh tidak, sama sekali tidak. Beliau justru menunjukkan kepada kita cara mengelola kekayaan yang bijak. Gimana cara mengelola kekayaan yang bijak? Yang pertama, berbagi. Sebagian harta besar beliau digunakan untuk bersedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Beliau percaya harta yang kita miliki itu bukan hanya milik kita, tapi juga ada hak orang lain di dalamnya. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula rezeki yang akan datang. Seperti pepatah, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Suka sekali beliau, Nabi Muhammad, membagikan hartanya. Sedikit banyak, sering sekali membantu orang lain, karena justru dengan membantu ini justru akan menambah branding personal beliau. Yang pertama itu. Yang kedua, dengan membantu ini pasti satu akan dibalas dengan 10. Yang kedua, investasi yang bermanfaat. Harta yang beliau kelola tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga kemaslahatan umat. Misalnya, membeli sumur dari seorang Yahudi untuk kebutuhan air kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa kekayaan seharusnya tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi juga menjadi alat untuk kebaikan bersama. Investasi, cari investasi yang bermanfaat, yang bagus. Sumur kan bagus. Sumur entah itu dibeli dari orang Yahudi atau orang Muslim, yang jelas nanti untuk kedepannya bisa dinikmati orang Muslim. Lah, ini kan bagus, sangat bagus. Maka cari investasi yang bagus. Kemudian cara yang ketiga yaitu hidup sederhana. Meskipun punya banyak harta, kehidupan Nabi Muhammad SAW tetap sederhana. Beliau tidak terjebak dalam kemewahan dunia. Beliau mengajarkan kita bahwa
kekayaan itu hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuan utama adalah keberkahan, ketenangan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tuh selanjutnya saya mau tanya lagi. Siapa di sini yang kalau sudah sukses nanti mau jadi orang yang dermawan? Nah, ingat ya, saat rezeki datang jangan pelit, karena rezeki itu titipan. Keberkahannya akan terasa saat kita membaginya. Oke, kesuksesan finansial yang berkah. Jadi teman-teman semua, sukses finansial ala Nabi Muhammad SAW bukan tentang seberapa besar nominal uang di rekening kita. Sukses finansial ala Nabi SAW adalah yang pertama, membangun reputasi dan integritas sebagai pondasi utama. Yang kedua, menggunakan harta untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Yang ketiga, hidup sederhana dan bersyukur, artinya tidak terjebak dalam gaya hidup yang fana. Yang keempat, mencari keberkahan, bukan hanya keuntungan semata. Kalau kita menjalankan 4 prinsip ini, insya Allah kesuksesan finansial yang kita raih tidak hanya membuat kita kaya secara materi, tapi juga kaya hati, dan yang terpenting mendatangkan yang namanya keberkahan. Tanya diri kita sendiri, apakah cara saya mencari rezeki sudah jujur? Apakah uang yang saya miliki bisa membawa manfaat untuk orang lain? Nah, itu yang bisa menjawab adalah diri kalian sendiri. Akhir kata, saya ingin mengajak kalian semua untuk tidak hanya mengejar kekayaan dunia, tapi juga kekayaan akhirat. Jadikanlah diri kita sebagai agen perubahan yang membawa keberkahan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berjuang bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dunia dan akhirat nanti. Sekian dari saya, semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Akhir kata, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.